Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan penjelasan dari hadis yang ke-25, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Kemudian kata Sa'di bahwasanya hadis ini terdapat 3 bagian, yang mana pada kesempatan yang lalu kita masih membahas bagian yang pertama, yaitu pada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian. Baik, kita masih membaca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Selanjutnya beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa qad waradatin nususul katsiratu bi fadlihi. Sungguh telah datang nas-nas, dalil-dalil yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Tidak hanya satu, tapi banyak. Dengan keutamaan adzan. Dengan keutamaan adzan. Wa kathrati sawabihi. Dan datang dalil-dalil yang menunjukkan banyaknya pahala yang akan diraih oleh orang yang mengumandangkan adzan. Nah, di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal muadzdzinina," sesungguhnya orang-orang yang adzan, "atwalun nasi a'naqon," adalah manusia yang paling panjang lehernya. Adalah manusia yang paling panjang
lehernya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini orang-orang yang adzan ketika dunia, nanti di akhirat leher-leher mereka panjang. Dan ini bukanlah bentuk celaan, akan tetapi adalah bentuk pujian. Nah, bentuk pujian, bukannya celaan, kayaknya lehernya panjang, nggak pantas gitu ya, tidak. Tapi ini adalah pujian untuk mereka yang adzan. Mereka akan diketahui, dikenal, karena panjangnya lehernya mereka berbeda dengan yang lain. Oh, ini orang-orang yang dulunya sering adzan. Ya, mengumandangkan adzan. Ya, sehingga dikenal oleh semua orang. Nah, di hari kiamat itu adalah orang-orang yang adzan. Nah, ini pujian atau keutamaan yang pertama bagi orang yang adzan. Kemudian juga datang dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin." Sesungguhnya tidaklah mendengar sejauh suara orang yang adzan. Tidaklah mendengar sejauh orang yang adzan. Sejauh suara orang yang adzan. Jinnun wala insun wala syai'un. Baik itu yang mendengar adalah jin, bangsa jin. Tidak pula manusia. Tidak pula sesuatu, benda-benda mati. Nah, itu semuanya yang mendengarkan adzan dia, illa syahidalahu yaumal qiyamah. Kecuali mereka akan menyaksikan untuk dia pada hari kiamat. Nah, yang mendengar adzannya itu akan menjadikan saksi. Menjadi saksi dia dulunya adzan ketika di dunia. Alangkah banyaknya yang mendengar. Ya, banyak sekali. Nah, tidak hanya jin, manusia, bahkan benda-benda yang lainnya. Benda-benda mati atau yang hidup yang mendengar suara adzannya. Apalagi sekarang dengan adanya pengeras suara, ya, semakin jauh dan semakin banyak yang bisa mendengarkan adzannya. Yang bisa mendengarkan adzannya. Nah, di sini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan orang yang adzan. Termasuk juga keutamaan orang yang adzan, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang datang ke masjid dengan lantaran mendengarkan suara adzan dia. Ketika seorang adzan, ya, mengumandangkan adzan, maka yang lain tahu, oh ini sudah masuk waktu sholat. Berangkatlah dia, berangkat. Dan banyak yang berangkat yang lainnya. Masing-masing mendapatkan pahala. Orang yang adzan ditambah pahala-pahala orang yang datang dengan sebab dia adzannya dia. Alangkah besarnya pahala adzan. Tidak kecil. Baik, itu diantara keutamaan adzan. Baik. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan,
wastihbabi ijabatihi, dan menunjukkan sunnahnya menjawab adzan. Sunnahnya menjawab adzan. Walaupun sunnah, kita tidak boleh meremehkan perkara yang sunnah. Kita tetap sunnah itu adalah untuk kita kerjakan, tidak untuk kita tinggalkan. Wa ayyaqulal mujibu mithla ma yaqul, dan hendaknya mengucapkan orang yang menjawab adzan mithla ma yaqul, semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Oleh muadzin. Illa idza qala, kecuali apabila sang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fayaqulu kalimatal isti'anati billah. Ketika muadzin mengucapkan lafaz tersebut, maka dia menjawab dengan ucapan isti'anah kepada Allah. Ala ma du'iya ilaihi minas sholati wal falah. Atas apa yang diserukan kepada dia berupa salat dan kemenangan. Berupa salat dan kemenangan. Hendaknya mengucapkan kalimat isti'anah, permintaan tolong kepada Allah supaya bisa menjawab, memenuhi perkara yang dia dipanggil untuknya, yaitu untuk salat. Alladzi huwa al-khairu kulluh, yang mana perkara tersebut adalah kebaikan seluruhnya, adalah kebaikan semuanya. Yaitu dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya yang bisa merubah, dan tidak ada pula kekuatan yang bisa merubah, illa kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Thumma yusalli 'alan nabi. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi. Kepada Nabi. Baik, tentang menjawab adzan, maka ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah mengucapkan semisal yang diucapkan oleh seorang muadzin. Sama persis dengan apa yang diucapkan seorang muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai terakhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya sama. Dari baik yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sama. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sama semuanya. Sama semuanya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara menjawab adzan yang kedua, seperti yang disebutkan oleh As-Syai' As-Sa'di di sini. Ya, dijawab seperti yang diucapkan muadzin, sedangkan pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Sedangkan cara yang ketiga adalah digabungkan kedua cara ini. Digabungkan kedua cara ini. Dia menjawabnya sama dengan muadzin, dan pada lafaz hayyalatain, hayyalas shalah dan hayyalal falah dia jawab 2.
La hayyala shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayyalal falah, la haula wala quwata illa billah. Ini cara yang ketiga. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. 3 cara untuk menjawab adzan. Nah, bisa dipraktekkan. Baik. Kemudian tadi setelah menjawab adzan disyariatkan untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, bersolawat kepada Nabi. Nah, salawat kepada Nabi itu yang paling bagus adalah yang kita baca ketika tahiyat, ya, ketika tahiyat. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Nah, sampai akhir. Itu yang paling bagus. Nah, ada yang ringkas, ya. Ada yang Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad, ya, cukup. Ya. Bersalawat. Setelah jawab adzan, bersalawat. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa ini. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Allahumma ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tammah. Rabb, naam, pemilik panggilan yang sempurna ini. Ya, Rabb, pemilik panggilan yang sempurna ini. Was-salatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Naam, wal fadilah. Al-wasilah, kedudukan yang tinggi. Naam, al-wasilah dan wal fadilah, kedudukan yang tinggi. Naam, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Dan bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Yang telah engkau janjikan. Nah, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dan juga dari hadis sahabat Jabir, naam, tentang keutamaan ini. Ya, siapa yang menjawab adzan, baca sholawat, kemudian baca doa setelah adzan tadi, keutamaannya adalah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, maka halal, maka layak bagi dia syafaatku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, siapa yang ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, inilah caranya. Nah, inilah caranya, diantaranya. Nah, kita perhatikan, kita jawab adzan, kemudian bersolawat dan berdoa, maka akan halal, akan layak bagi kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tentulah kita semuanya ingin mendapatkan syafaatnya beliau di hari ketika kita sangat butuh dengan pertolongan. Ya, di hari di mana keadaannya itu sangat berat, sangat menakutkan.
Semuanya butuh pertolongan. Naam, siapa yang di dunianya dia terbiasa melakukan amalan ini, dia akan mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasakanlah ya diri-diri kita untuk melakukan amalan ya yang ini. Nah, amalan yang ini karena pahalanya, keutamanya sangat sangat besar. Baik. Qala thumma yad'u li nafsihi. Setelah itu dia hendaknya berdoa untuk dirinya. Dia berdoa untuk dirinya. Dia mau apa? Butuh apa? Perlu apa? Doa setelah itu. Doa di antara azan dan iqamah. Li'annahu min mawatinil ijabati. Karena waktu itu termasuk tempat-tempat dikabulkannya doa. Di tempat dikabulkannya doa. Banyak tempat-tempat yang disebutkan oleh Rasulullah dikabulkannya doa. Nah, dan diantaranya adalah di antara adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Allati yambagi lidai qasduha, yang mana selayaknya bagi setiap orang yang berdoa ingin mendapatkannya, ingin mendapatkan waktu yang mustajab tadi, karena ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak sia-siakan kesempatan tersebut terlewat begitu saja, dia manfaatkan untuk berdoa. Ya, daripada ngobrol dengan temannya, ya, daripada keluar ke sana ke sini, ya, lebih baik kita manfaatkan. Masih ada waktu yang lainnya. Kalau kita mau berbincang-bincang dengan teman, masih ada banyak waktu yang lain. Ini ada waktu yang istimewa, gunakan, manfaatkan. Ya, belum tentu kita akan mendapatkannya lagi setelahnya. Ya, enggak ada jaminan kita akan mendapatkannya setelahnya lagi. Baik. Disebutkan di hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yurad. Doa yang tidak ditolak. Doa yang tidak ditolak artinya dikabulkan, diterima. Bainal adzani wal iqamati, yaitu doa antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Ini doa yang tidak ditolak, artinya dikabulkan. Nah, di sini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini tentang keutamaan adzan, menjawab adzan, nah, dan berdoa setelah adzan. Nah, sudah kita ketahui, tinggal kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam shawab. Adapun bagian yang kedua dari hadis ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah taala.